pencemaran nama baik ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Apa sebenarnya yang membuat pelimpahan berkas ini bisa terkesan lama, dan apakah ada kemungkinan P21 atau P19 terhadap berkas perkara ini? Saya tidak bisa menduga ya, tetapi ini kenapa ini kok jadi kelihatannya lama. Saya dulu pernah mengatakan ini kasus ini sebenarnya kan kasus sepele ini ya. Kalau sepele? Saya itu 2 bulan selesai itu. Itu. Tapi rupanya ini kasus ini mengandung kasus politik lah, jadi diperlama gitu. Sehingga Polda Metro juga sangat hati-hati, sangat akomodatif kepada semua pihak. Pihaknya minta gelar diturutin, minta sanksi yang ringan ya diturutin juga gitu. Jadi padahal kalau di dalam sejarah penyidikan itu nggak pernah itu penyidik itu kayak gitu tuh. Kalau dianggap sudah cukup ya udah dikirim gitu aja. Tapi nggak apa-apa lah, itu sudah terjadi. Tapi yang jelas kita sudah lega ya, karena yang gonjang-ganjing selama 7 bulan ini kan sudah pada endingnya sudah jelas mengarah kepada pengadilan ya, terutama untuk yang 3 itu. Nah, adapun yang 5 itu belum, karena kami kemarin bikin 2 klaster. Apalagi ada kasus itu, bukan kasus ya, berita bahwa diantaranya Pak Egy Sujana ke sana, kemudian Pak Jamil Lubis itu juga mau mengajukan restoratif minta maaf dan justice sebagainya. Berarti kan ada kemungkinan yang ini akan pakai restoratif justice. Oke. Nah, jadi 2 klaster ini, 1 restoratif justice, 1 lagi akan lanjut ke pengadilan. Menurut Anda seperti itu? Ya, kalau sekarang saya pikir begitu. Jadi saya lihat tadinya kan penyidik itu cuma dua-duanya langsung ya. Ternyata ini 3 yang didulukan gitu. Sampai dikirim ke jaksa ya. Tapi kemudian dengan adanya berita yang 2 itu tadi minta maaf dan sebagainya, itu peluang untuk di RJ. Dan saya tadi ngecek juga pada penyidiknya, ya kalau memang RJ mau diupayakan ya kita sesuai dengan KUHP yang baru kan memang membuka peluang, Pak. Karena yang namanya RJ menurut KUHP yang baru itu kan bisa dilakukan di penyelidikan, di penyidikan maupun di penuntutan. Itu karena KUHP yang baru. Kalau KUHP yang dulu itu enggak itu. RJ yang dilakukan dulu itu melanggar hukum semua itu. Nah, sekarang sudah nggak melanggar hukum kalau dilakukan di penyidikan maupun di penuntutan. Oke, kami tangkap. Saya ke Mas Roy. Mas Roy, jika berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan, ini artinya penyidik menilai bahwa berkas Anda dan juga teman-teman Anda sudah memenuhi unsur pidana. Nanti bagaimana dulu Anda menanggapi? Belum tentu. Belum tentu. Itu kan baru dilimpahkan. Dilimpahkan itu kan nanti ada jaksa peneliti namanya. Dan nanti kan juga bisa dilihat loh. Kan ada beberapa ahli dari kami yang belum diperiksa juga. Kok bisa dilimpahkan? Nanti kuasa hukum pasti akan mempertanyakan. Dan KUHP yang baru kan juga bisa mengatur itu. Artinya harus dipenuhi dulu hak-haknya. Jadi nanti bisa seperti kalimatnya Jokowi itu, bolak-balik. Jadi Anda berpikir bahwa nanti pelimpahannya akan dikembalikan karena P19? Bisa jadi, karena kan nggak lengkap. Apa yang meyakini Mas Roy? Bukan meyakini, karena syaratnya begitu. Jadi kan belum semua hak-hak dari kami itu dipenuhi. Katanya kan membuka peluang untuk kemudian ada ahli dan ada saksi yang meringankan. Sampai dengan detik ini belum jadi diperiksa itu semua. Jadi padahal sudah didata, sudah ditanya alamatnya, sudah ditanya nomor semua kontaknya. Apakah ini artinya, bukankah ini artinya penyidik sudah menilai bahwa unsur-unsurnya sudah lengkap, unsur pidananya sudah lengkap sehingga bisa bukan hanya penyidik. Kan ada tahap 1, tahap 2. Jadi nanti ketika kejaksaan itu menilai, kan ada jaksa peneliti juga nanti lihat, loh ini nggak bisa diteruskan, apalagi para tersangka ketika ditanya, coba lihat baca BAP-nya. BAP-nya tidak bunyi itu. Wong dikatakan diperiksa begini tidak, diperiksa begini tidak, diperiksa begini tidak ada apa yang kami lakukan pada tanggal 22 Januari tahun 2025 yang lalu. Saya nggak ada di situ, saya nggak ada di tempus itu, saya nggak ada di lokus itu. Yang ada di situ adalah yang klaster yang. Jadi apa-apa yang ditanyakan itu semuanya terjadi pada klaster yang satu. Kami diperiksa dengan Bang Egy ya? Iya. Kami tidak ada di peristiwa itu, gitu loh. Pertanyaannya soal itu. Jadi kan ini aneh.
kalau ini terus kan cacat itu. Jadi nanti jaksa kalau melihat yang jaksanya benar akan melihat wah ini kayak gini jawabannya tidak ada di tempat, jawabannya tidak mengetahui, jawabannya tidak tahu. Lu kok terus ini gimana nih penyidik melakukan ini? Kami tangkap. Gimana Mas Semar? Anda sendiri menyambut tidak dengan adanya pelimpahan berkasnya Mas Roy, Tifa dan juga Bang Rismon ya? Berarti 3 tersangka itu ya? Ya kan sejak awal mungkin saya beberapa kali bicara di Kompas TV bahwa nggak perlu didesak-desak itu kan nanti sampai di ujung. Nah sekarang sudah disampaikan oleh penyidik bahwa itu dilimpah ke kejaksaan. Tinggal nanti kejaksaan apakah sudah menilai bahwa ini lengkap atau tidak P21 masuk kendali di kejaksaan. Nah jadi kalau misalnya Roy Suryo dan kawan-kawan itu melihat proses ini masih ada celah bahwa itu mungkin saja tidak berlanjut dalam proses peradilan, itu nggak apa-apa juga. Karena menurut saya dalam posisi Roy Suryo dan kawan-kawan itu posisi yang sangat tidak enak. Dalam posisi yang di ujung tanduk. Orang mau masuk proses peradilan dengan ancaman hukuman yang tidak main-main, itu yang dibayangkan itu adalah bagaimana dia divonis misalnya nanti dan harus ditahan dalam penjara misalnya. Jadi Anda mendesak untuk Mas Roy ditahan? Jadi maksud saya kalau itu dipikirkan bahwa akan ditahan dengan sel yang 1x2, banyak tikusnya dan lain sebagainya, makan gak enak. 1x2 itu kalau innalillahi harus membesarkan hati tuh. Jadi harus membesarkan hati dan membesarkan terus bahwa masih ada peluang-peluang untuk lolos. Jadi menurut saya wajar aja, tapi pada titik tertentu ketika peluang itu sudah tertutup dan ketika vonis sudah diketok palu gitu ya oleh hakim, mau tidak mau kan harus dijalani juga sanksi pidananya, dan kalau dijalani ya tidak enak. Makanya saya selalu mendoakan sama Roy Suryo dan kawan-kawan semoga tabah dan kuat menghadapi ujian berat ini gitu. Ini ujian yang nggak gampang loh Mbak. Oke. Pak Arianto, ini benar statusnya atau kedudukannya Mas Roy ini benar di ujung tanduk tidak sih menurut Anda, seperti yang disampaikan oleh Mas Semar sendiri? Dan saat ini kan memang tersangka tidak dilakukan penahanan, tapi hanya pencekalan ya yang diperpanjang ya Mas Roy ya. Apa sebenarnya menurut Anda Pak Arianto alasan penyidik melakukan ini? Itu tadi saya katakan ya, terlalu hati-hati penyidik. Terlalu hati-hati, artinya menjaga perasaan Mas Roy atau menjaga perasaan publik? Karena yang di masyarakat itu kan sangat masing-masing, yang satu suruh dimasukkan, yang satunya lagi mau ngulur-ngulur waktu dan sebagainya. Jadi kelihatannya ini penyidik ingin transparan dan objektif dan sangat hati-hati gitu. Dan kalau untuk masalah penahanan dan tidak itu, saya juga waktu itu lebih baik tidak ditahan memang, karena kalau ditahan itu nanti akan jadi bumerang bagi penyidik. Disanggapnya itulah kriminalisasi kan gitu. Ini jadi penyidik dalam rangka untuk menghindari serangan-serangan itu tadi dia berlaku sangat clear gitu. Nah, cuman sayangnya memang penyidikannya ini agak cukup lama menurut saya ya. Gitu. Jadi kalau seandainya itu penyidikan yang nggak ada yang bisa ketemu, beban polisi sudah tidak ada lagi dikejar-kejar oleh publik untuk menyelesaikan kasus ini. Tinggal serahkan aja pada nanti jaksa. Coba baca deh BAP-nya. Apa tidak itu menurut saya sudah selesai urusan polisi dengan menyerahkan. Tapi kata Mas Roy di sini baru saja menyampaikan bahwa tidak ada yang bisa ketemu tuh Pak Arianto. BAP-nya nggak bunyi Pak Arianto kalau diperiksa itu di jaksa peneliti. Saya nggak peduli BAP itu bunyi apa tidak. Nah, nggak boleh itu ngaco itu namanya. Apa yang ditanya, itu yang dijawab, itu ditulis di situ. Saya pernah ya Pak Roy ya. Dulu saya pernah mau nangkap tokoh. Tokoh itu ketika saya periksa dengan gagah beraninya dia, enggak, saya nggak mau diperiksa. Pembantu penyidik saya itu 4 jam tuh nggak bisa. Saya datangi dia. Pak, ya Bapak ini tersangka. Pasalnya begini. Menurut UHAP, Bapak itu saya periksa dan Bapak boleh jawab, boleh tidak. Kalau Bapak tidak kalau jawab, pertanyaan salah ya nggak usah dijawabkan. Sekarang kalau tidak jawab, oke selesai. Berkas tetap saya kirim. Nggak apa-apa, terserah. Jadi gitu Pak. Jadi nggak masalah. Ya nggak masalah kalau pertanyaan salah ya ngapain dijawab? Lokusnya nggak ada, tempusnya nggak ada di situ kok dijawab. Nggak. Jadi nggak masalah itu Pak. Ya udah terserah. Nanti tergantung. Berkasnya berarti kacau atau tidak. Nanti yang ada di pengadilan Pak. Jadi kalau memaksakan berkas di sini itu penyidik keliru besar. Oke, udah biarin aja, tunggulah. Yang namanya tunggu jaksa peneliti itu, tersangka itu. Dari dulu kan Arianto ini kan ngejar-ngejar aja. Udah biarin aja. Yang adalah yang di pengadilan, beda dengan saksi Pak. Silakan gimana Pak Arianto? Kira-kira gitu loh penjelasan saya. Jadi kan tadi ditanya kenapa
apa kok penyidik kayak gitu. Sekarang saya pengalaman penyidik, ya kira-kira begitulah jalan pikiran penyidik itu tadi. Iyalah, terserah. Itu Pak Roy, saya tidak nyangkal Pak Roy enggak. Saya menerangkan apa. Betul, tapi kalau pertanyaannya itu tidak sama dengan apa yang dilakukan kan ya nggak boleh diteruskan. Masa pada saat itu saya nggak ada di situ, pada saat itu orangnya orang lain, saya disuruh cerita orang lain kan ya nggak boleh. Jawaban Pak Roy nggak apa-apa, benar. Lah iya, ya udah. Nanti kalau jaksa penelitinya mengiyakan kan, biar publik yang menilai. Tinggal nanti ya. Apa pertanyaan pada para saksi, apa bukti-bukti yang ada, itu nanti pasti akan ditanyakan di sana. Silahkan. Oke, tapi kalau menurut Pak Rianto sendiri, kira-kira Bapak ada apa tidak? Kurang lebih gitulah Pak. Iya, silakan. Tapi kalau menurut Pak Rianto sendiri, debat antara penyidik dengan tersangka itu babaliut, nggak akan sampai, nggak akan selesai. Oke, tunggu saja. Itu nanti selesainya di pengadilan terbuka sana. Oke, biar terbuka ya. Ini begini diakui apa tidak? Buktinya begini diakui apa tidak? Iya, ada di situ atau nggak ada di situ kok disuruh ngaku di situ ya nggak bisa. Jadi gitu. Mas Roy, kalau nantinya jaksa meminta Mas Roy untuk ditahan, bagaimana responnya? Lah ada dasarnya ditahan kan, apalagi ini KUHP baru. Kan tidak boleh hanya ada 3 atau 4 syarat, ada 7 syarat misalnya. Harus memenuhi ada atau enggak gitu loh. Jadi nggak bisa sembarangan, apalagi sekali lagi ya, tempus dan lokus yang ditanyakan tuh 22 Januari atau waktu itu ada 26 Maret tuh saya tidak ada di tempat itu dua-duanya. Nggak ada semuanya. Jadi itu adalah pada klaster pertama, justru pada saat yang kemarin. Jadi Anda menduganya apa yang terjadi di sini? Ya pemaksaan suatu peristiwa, pemaksaan suatu kasus yang kemudian itu ditimpahkan pada saya, apalagi dituduh kami di pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE itu, ya itu adalah mengedit gambar, melakukan rekayasa. Nggak ada sama sekali. Tapi pihak penyidik sudah ya, terserah, mempersilahkan Anda melakukan gelar perkara khusus. Oh ya nggak apa-apa, itu harus, kalau itu wajib. Kalau nggak begitu makin kacau lagi istilahnya Pak Arianto, makin babaliut lagi. Ini babaliut karena apa? Ahli-ahli yang kami hadirkan, ahli-ahli yang kami mintakan tuh dihadirkan, dan kemudian ahli saksi yang meringankan itu juga belum diperiksa. Kalau yang klaster 1 itu 5-5-nya belum diperiksa juga sebagai tersangka. Jadi ya mereka memang nggak boleh kalau kemudian dilimpahkan. Sah kalau itu. Tapi bagaimana? kalau yang di klaster saya belum ada. Oke, kita kasih kesempatan ke Mas Semar merespon ini. Roy Suryo dengan gagah beraninya untuk membesarkan hati jiwanya nggak apa-apa, Mbak. Jadi maksudnya Mas Roy lagi membesarkan hati iya, saja. Jadi begini, bicara soal tadi pertanyaan, nanti kalau tiba-tiba kejaksanahan bagaimana? Jadi lihat persyaratannya. Nanti kalau persyaratan sudah ada, itu mau tidak mau kan memang harus dituruti. Jangan juga melakukan pembangkangan secara hukum. Gak ada, bukan Sylvester kalau saya. Misalnya memang kalau itu dianggap ada beberapa persyaratan yang akan dipenuhi itu melarikan diri oleh penyidik dan lain sebagainya, termasuk kejaksaan, dan sudah memenuhi syarat dan dinyatakan bahwa nanti Roy Suryo dan kawan-kawan ditahan, ya penuhi itu juga kan gitu ya. Dan sekarang ini dalam posisi yang masih bisa diberi ruang untuk membela diri atau membesarkan hati. Lakukan juga kan gitu ya. Dan lakukan juga perjuangan semaksimal mungkin untuk membela diri dan teman-temannya, karena memang menurut saya ini udah di ujung tanduk nih, proses peradilan sudah di depan mata, pelimpahan kejaksaan kepada kejaksaan sudah dilakukan, sudah itu di klaster 1 pun sudah ada yang minta maaf dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini situasi yang memang tidak menguntungkan untuk Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya sebagai orang yang pernah kenal juga lama dengan Roy Suryo, saya cuma berharap Roy Suryo tetap sehat. Sehat lah. Kuat, saya nggak akan kayak Silver Sematutina temannya Semar ini. Kalau Silver Sematutina tetap tabah, itu sudah tapi begini, dan kita belum tentu sanggup loh Cynthia menghadapi situasi seperti Roy Suryo. Ini supaya konteksnya jelas, kita jangan membawa kasus yang lain. Karena ini kan tadi supaya bilang saya mau lari nggak akan lari. Saya nggak bilang lari loh. Tapi cuma saya begini, memang dalam situasi yang tidak enak dan tidak nyaman. Jadi tidak semua orang punya sekuat Roy Suryo mentalnya, dan makanya saya berharap mudah-mudahan ketika ini memang nanti sudah masuk proses peradilan, sanksi pidana sudah jelas-jelas soalnya kasusnya ijazah palsu. Tadi perdebatannya memang
betul di ijazahnya pengadilan. diperiksa dulu, belum Penyidik selesai itu. tentu punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Roy Suryo punya pembelaan diri. Kalau di titik temu di BAP dan sebagainya ada ruang pembelaan, nanti dibawa ke Ya, pengadilan. ijazahnya Oke. aja. Nah itu menurut harus saya yang dibuktikan paling Oke, fair lah. Mas Semar, Palsunya. ditahan dulu. Kan tadi Pradi Bersatu juga Bang Ade Darmawan sempat bilang bahwa ini apa yang sudah dilakukan Roy Suryo sudah semakin meluas gitu. Seperti tadi sudah ke Kemendikbudristek. Oh iya, itu jelas itu Nah, jadi ijazahnya juga bagaimana palsu itu. Anda Ya itu bagian Itu dari Gibran itu. bagaimana menciptakan ruang-ruang baru untuk Gak ada melakukan ijazahnya kalau pembelaan Gibran itu diri. SMA. Jadi ini udah kayak program apa kayak ada by project nih Mbak. Jadi habis Pak Jokowi nanti Mas Gibran. Kenapa Anda bisa bilang ini by project? Maksudnya apa? Ya kan begini ya. Ya nggak ada Kan project, sekarang bisa jadi misalnya SSA. yang dilakukan Roy Insinuasi Suryo aja. dan kawan-kawan Insinuasi. terhadap ijazah Pak Jokowi dari awal melakukan penelitian akademik, toh nyatanya yang menjadi dasarnya bukan ijazah Pak Jokowi yang pegang itu. Nyatanya Mana sekarang yang ijazahnya diupload palsu, dalam kan? medsos lalu itu di scan dan lain sebagainya itu yang dijadikan dasar penelitian. Sekarang ijazahnya Itu aja memang sudah palsu, kacau. gimana? Jadi harusnya kalau memang dia mengklaim itu meneliti secara akademik, itu kan harusnya ijazah Pak Jokowi itu yang diminta untuk diteliti. Ya udah, baru sekarang dinyatakan diteliti sama palsu. peneliti independen. Nah itu sudah Berani salah. nggak? Nah sekarang masuk ke Kita tantang Mas peneliti Wapres independen. lagi, ke Mas Gibran lagi kan. Oh, kalau itu jelas. Jadi Kalau itu maksud jelas saya mengakali pendidikan. orang memang punya Clear hak banget. untuk sebagai warga negara untuk melakukan upaya-upaya terhadap sesuatu. Tapi orang atau publik pun bisa menilai apa yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan Itu sudah ilmiah. ngadi-ngadi ini, Itu sudah ilmiah. aneh-aneh kan gitu ya. Enggak aneh-aneh. Dan menurut saya Ini nggak boleh terjadi di Republik ini, ada orang tidak melalui sekolah yang benar tanpa ya rasa-rasanya udah nggak bisa lama lagi nih. menduduki posisi. Jadi Oke, kalau menurut gitu. saya agak Aduh, dipercepat tuh kacau Om Roy ini. kalau ingin melakukan sesuatu takutnya nanti kejaksaan mau nahan Roy Suryo dan Agak. kawan-kawan kan. Itu namanya barbar. Mas Roy, Itu